Kabut tebal menyelimuti jalur setapak di hutan Pinega, tempat yang dikenal angker oleh warga sekitar. Konon, beberapa orang pernah hilang tanpa jejak saat mencoba menelusuri rute ini, dan mereka yang kembali pun membawa cerita yang tak masuk akal, tentang suara sirene di malam hari dan cahaya yang berkedip dari balik pepohonan. Tapi pagi itu, dua remaja pencinta alam, Aldi dan Dira, menantang semua larangan itu. Mereka memutuskan untuk menjelajah jalur lama yang katanya sudah bertahun-tahun tidak dilewati siapapun. Baru sekitar 2 jam berjalan, mereka mencium bau logam yang aneh di udara, seperti darah atau besi karat. Kabut makin tebal, dan suara alam tiba-tiba senyap. Tak ada kicau burung, tak ada desir angin, hanya keheningan yang menekan dada. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Di balik semak dan pepohonan rapat, sebuah kendaraan besar berwarna putih dengan garis merah terlihat samar. Ketika didekati, barulah jelas, itu adalah sebuah ambulans tua, dibiarkan begitu saja di tengah hutan tanpa jejak jalan ke sana. Ambulans itu sudah berkarat di banyak bagian, namun anehnya lampu sirinenya masih utuh, dan bahkan salah satu lampu remnya masih berkedip pelan, seperti sekarat. Pintu depan terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan dashboard yang berdebu dan setir yang sudah ditumbuhi lumut. Tapi yang paling mencolok adalah stiker rumah sakit yang sudah nyaris pudar, RSU Siluma, sebuah rumah sakit yang dikabarkan sudah tidak beroperasi sejak 2 dekade lalu. Dira menelan ludah, mencoba tetap tenang, sementara Aldi memutuskan untuk membuka pintu belakang. Begitu pintu terbuka, bau tajam langsung menyergap hidung mereka. Campuran antara obat-obatan tua, jamur, dan darah yang sudah lama mengering. Di dalamnya, ranjang pasien masih terpasang, lengkap dengan tali pengikat. Selimut kusut tergulung di ujung ranjang, dan di lantai, terdapat kotak P3K terbuka dengan isinya berantakan. Namun yang paling mengganggu adalah catatan medis yang tergeletak di bawah ranjang. Buku lusuh itu terbuka di halaman tengah, seperti sengaja dibiarkan begitu oleh seseorang yang tergesa-gesa. Aldi membungkuk dan memungut buku itu. Tulisan tangan di dalamnya terlihat kacau, beberapa kata bahkan digores terlalu keras hingga kertasnya berlubang. Di bagian atas tertulis tanggal 2 minggu lalu, yang membuat mereka terdiam. Bagaimana mungkin ada aktivitas di ambulans ini 2 minggu lalu? Jika kendaraan ini jelas sudah lama ditinggalkan dan tidak mungkin bisa mencapai hutan ini tanpa jalur masuk? Di halaman lain tertulis laporan medis tentang seorang pasien tanpa identitas. Pasien itu didefinisikan dengan tanda tanya, tanpa nama, usia, atau jenis kelamin yang jelas. Dira mulai merasa tidak nyaman. Perasaannya seperti sedang diawasi. Ia menoleh ke belakang dan menatap pepohonan yang bergerak lembut karena angin. Tapi entah kenapa, pepohonan itu seperti menutup diri, mengelilingi mereka perlahan. Aldi masih sibuk membaca ketika tiba-tiba suara aneh terdengar dari dalam ambulans. Seperti tarikan napas berat, tapi bukan dari manusia. Mereka membeku. Napas itu makin berat, makin jelas, seakan ada yang berbaring di ranjang itu, padahal mereka melihat sendiri, ranjang itu kosong. Lalu, radio komunikasi yang tergantung di atas dashboard tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya serak, penuh gangguan. Tapi di sela-sela noise, terdengar suara bisikan lirih, seakan berasal dari seseorang yang sangat dekat dengan mikrofon. Bisikan itu hanya satu kata, diulang 3 kali, jangan buka. Jangan buka. Jangan buka. Kemudian hening. Radio itu mati, dan bau di dalam ambulans berubah, menjadi lebih tajam dan menusuk. Aldi melempar buku itu dan menarik tangan Dira untuk keluar dari dalam kendaraan. Mereka berlari menjauh tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat mereka berhenti untuk menarik napas, Dira berbalik dan menatap ke arah ambulans. Di balik jendela kecil bagian belakang, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan gelap. Seperti seseorang yang berdiri dan memperhatikan mereka pergi. Jantung mereka berdegup cepat. Tidak ada sinyal. Tidak ada suara. Hanya kabut, hutan, dan ambulans tua yang tak seharusnya ada di sana. Mereka tidak tahu bahwa keputusan untuk membuka pintu ambulans itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah kembali ke kota, Aldi dan Dira tak bisa tidur semalaman. Pikiran mereka terfokus pada satu hal, catatan medis yang mereka temukan di ambulans itu. Siapa pasien X117 yang tidak teridentifikasi? Kenapa ambulans itu berada di hutan? Dan mengapa ada rasa tak wajar yang membayangi setiap detilnya? Pagi berikutnya, Aldi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia membawa buku itu pulang dan memeriksanya dengan cermat, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini.
Saat membuka halaman pertama, ia menemukan kode pasien yang aneh, X117. Tidak ada nama, alamat, atau informasi dasar lainnya. Hanya sebuah catatan bahwa pasien itu dibawa dari sebuah lokasi kejadian yang disebutkan sebagai lokasi terkunci, tanpa penjelasan lebih lanjut. Semakin ia membacanya, semakin misterius jadinya. Tanggal yang tertera di buku itu adalah 2 minggu lalu, dan catatan tentang pasien ini jauh lebih mencurigakan daripada yang dibayangkan Aldi sebelumnya. Beberapa halaman berikutnya menggambarkan kondisi pasien yang sangat aneh. Detak jantung pasien mencatatkan lebih dari 300 bpm, namun pasokan oksigen tetap normal dan tidak ada tanda-tanda pendarahan yang signifikan. Dalam catatan terakhir, seorang perawat menulis dengan tangan gemetar, pasien membuka mata. Mata itu bukan milik manusia. Ada sesuatu yang aneh, kami merasa terancam. Kami harus segera melakukan evakuasi. Tulisannya terhenti di tengah kalimat, seolah penulisnya dikejutkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aldi merasakan dadanya sesak membaca tulisan itu. Ada sesuatu yang sangat janggal. Mengapa seseorang merasa terancam oleh seorang pasien? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Saat membaca lebih jauh, ia menemukan sebuah laporan aneh yang ditulis dengan tergesa-gesa. Laporan itu menyebutkan bahwa pasien tidak hanya tidak makan, tetapi juga tidak tidur selama berhari-hari. Semakin lama, perawat di rumah sakit mulai merasa semakin bingung, dan catatan itu tiba-tiba berhenti di bagian tengah halaman tanpa ada penutupan atau penjelasan lebih lanjut. Dira, yang sejak tadi memerhatikan dengan cemas, akhirnya meminta Aldi untuk berhenti membaca. Aldi, itu terlalu banyak. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi, katanya dengan suara gemetar. Aldi mengangguk, namun ada perasaan aneh yang terus menghantuinya. Ada rasa takut yang tumbuh, seperti mereka hanya menggores permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tahu, mereka tidak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab. Tapi pada malam itu, sesuatu terjadi yang lebih aneh lagi. Aldi terbangun tiba-tiba, merasakan udara di sekelilingnya menjadi dingin. Ketika membuka mata, ia mendengar suara sirene yang lemah, sangat lemah, datang dari luar rumahnya. Awalnya, ia berpikir itu hanya suara angin yang kebetulan beradu dengan sesuatu. Namun semakin lama, suara sirene itu semakin jelas. Suara yang sama seperti yang mereka dengar di hutan. Tergesa-gesa, Aldi bangkit dan melihat keluar jendela. Tidak ada apa-apa di jalanan, hanya kegelapan malam yang menyelimuti sekeliling. Tapi suara itu tetap terdengar, semakin keras, seakan bergerak semakin dekat. Aldi berlari keluar, mencari-cari asal suara itu, namun jalanan kosong. Hanya ada angin malam yang bertiup lembut. Ia menoleh ke rumah kosong di sebelah, tempat yang sudah lama tak dihuni. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada sesuatu yang mengerikan. Di dekat pintu masuk rumah kosong itu, ada jejak kaki besar yang berlumpur, seperti baru saja dipakai seseorang berjalan dari arah hutan. Aldi memaksa dirinya untuk tidak berpikir lebih jauh. Namun ketakutan mulai merayapi dirinya. Kemudian, saat ia kembali ke dalam rumah, tiba-tiba lampu di ruang tamu menyala dengan sendirinya. Lampu itu berkedip-kedip seakan rusak, namun ada satu hal yang lebih mencurigakan, di atas meja, tepat di depan kursi, terletak sebuah foto usang. Foto itu menunjukkan dirinya, tepat di dalam ambulans yang mereka temukan, sedang duduk di kursi belakang dengan pandangan kosong. Foto itu baru saja diambil. Aldi merasa seolah-olah semua ini bukan kebetulan. Semua yang terjadi adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mereka tak bisa hindari. Aldi menatap foto itu, dan dalam diam, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka tidak hanya menemukan ambulans itu. Mereka sudah menjadi bagian dari cerita ini. Cerita yang akan membawa mereka lebih dalam ke dalam misteri yang lebih gelap dan tak terpecahkan. Aldi dan Dira semakin merasa terjebak dalam jaringan misteri yang tidak mereka pahami. Setiap langkah mereka seakan mengarah pada lebih banyak pertanyaan, dan sedikit demi sedikit, mereka mulai merasakan ada kekuatan yang mengawasi mereka. Meskipun mereka merasa takut, rasa penasaran mereka jauh lebih besar. Mereka memutuskan untuk pergi ke kantor catatan kependudukan kota terdekat, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan tentang rumah sakit Siluma dan ambulans yang mereka temukan. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan petugas arsip yang sudah lanjut usia. Setelah sedikit membujuk, petugas itu akhirnya setuju untuk menunjukkan data lama tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah tercatat di rumah sakit Siluma. Meskipun data itu sudah lama dan hampir terlupakan, petugas itu mulai membuka beberapa berkas usang yang penuh debu. Salah satu berkas itu menarik perhatian Aldi dan Dira.
Di dalamnya tertulis tentang sebuah ambulans yang hilang saat menjemput seorang pasien dari desa yang kini sudah tak berpenghuni, Desa Siluma. Aldi merasa darahnya berdesir saat membaca catatan tersebut. Desa Siluma, tempat yang mereka cari. Desanya kini telah ditinggalkan, dan orang-orang yang dulu tinggal di sana menghilang begitu saja, tanpa ada yang tahu apa penyebabnya. Laporan polisi mengatakan bahwa ambulans itu hilang dalam perjalanan ke desa, namun kendaraan itu tidak pernah ditemukan kembali. Pihak berwenang menganggapnya sebagai kecelakaan atau mungkin sebuah kesalahan. Namun, laporan-laporan aneh terus datang, tentang orang-orang yang mengaku melihat ambulans itu berkeliaran di sekitar wilayah hutan. Petugas arsip itu menatap Aldi dengan ragu sebelum mengatakan, ada satu orang yang masih hidup dan mungkin tahu lebih banyak. Tapi dia sudah sangat tua dan sulit untuk diwawancarai. Dulu, dia adalah sopir ambulans di Siluma, Pak Iskandar. Coba tanya padanya, kalau kamu berani. Dengan informasi itu, Aldi dan Dira merasa semakin yakin bahwa mereka harus menemui Pak Iskandar. Meskipun mereka tak tahu apa yang akan mereka temui, mereka merasa bahwa jawabannya ada pada pria itu. Hari berikutnya, mereka mencari tahu alamat Pak Iskandar dan menemukan rumahnya di pinggiran kota. Pria tua itu terlihat lebih lemah dari yang mereka bayangkan, namun matanya yang tajam masih menyimpan banyak rahasia. Ketika mereka mulai bercerita tentang ambulans yang mereka temukan, Pak Iskandar tampak terkejut. Ambulans itu, katanya dengan suara parau. Itu bukan ambulans biasa. Itu bukan untuk manusia. Suara gemetar itu semakin keras saat ia melanjutkan, aku pernah melihatnya setelah itu hilang. Waktu itu jam 3 pagi. Ambulans itu muncul di tengah jalan tol, tapi ketika aku mendekat, mobil itu menghilang seperti kabut. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aldi dan Dira merasa cemas, namun mereka tahu mereka harus menggali lebih dalam. Pak Iskandar tidak mau banyak berbicara, tapi ia menyebutkan satu hal penting. Kalian akan tahu lebih banyak jika kalian pergi ke desa Siluma. Tapi hati-hati, ada sesuatu di sana yang tak bisa kalian pahami. Jangan pergi ke sana jika kalian tidak siap dengan apa yang akan kalian temui. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti peringatan yang terlalu terlambat. Malam itu, Aldi dan Dira tidak bisa tidur. Pikiran mereka terus bergulir, berusaha memahami semua petunjuk yang telah mereka dapatkan. Ambulans yang menghilang, desa yang terkubur dalam sejarah, dan kata-kata Pak Iskandar yang penuh dengan ketakutan. Sesuatu yang gelap dan tak terungkap sedang menunggu mereka di sana. Mereka harus pergi ke desa Siluma untuk menemukan jawaban, sekaligus menghadapinya. Namun, sebelum mereka berangkat, Aldi kembali terbangun tengah malam. Kali ini, ia tidak mendengar sirene seperti sebelumnya, tapi suara langkah kaki yang berat terdengar seperti seseorang berjalan di sekitar rumah mereka. Rasa cemas semakin mendalam, dan saat ia membuka jendela, hanya ada kegelapan dan angin dingin yang melolong. Seolah dunia di luar rumahnya sedang menunggu untuk menelan mereka. Pagi hari berikutnya, Aldi dan Dira memutuskan untuk berangkat ke desa Siluma, meski rasa cemas menggantung di kepala mereka. Mereka sudah mempersiapkan segalanya, membawa peralatan camping dan kamera untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Meskipun masih ada keraguan, mereka merasa ada sesuatu yang mendalam yang harus mereka selesaikan, dan itu hanya bisa ditemukan di desa yang terlupakan itu. Hutan yang mengelilinginya semakin terasa seperti penjaga, dan kabut tebal yang terus menyelimuti wilayah itu membuat perjalanan mereka terasa semakin suram. Perjalanan ke desa Siluma membutuhkan waktu hampir 4 jam, melewati jalanan sempit yang berkelok-kelok di antara hutan lebat. Mobil mereka terguncang keras saat melewati jalan yang terjal, namun semakin mereka mendekati desa, semakin terasa keheningan yang aneh. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada kicau burung, dan jalanan yang sepi membawa perasaan yang mencekam. Mereka tahu bahwa desa ini tidak seperti yang lainnya. Sesuatu yang gelap dan misterius menunggu mereka di sana. Ketika mereka tiba, mereka tidak menemukan apa yang mereka harapkan. Desa itu tampak kosong, seakan waktu berhenti di sana. Rumah-rumah reot berdiri terabaikan, atapnya sudah banyak yang runtuh, dan jendela-jendela yang pecah menghadap ke jalan yang kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya reruntuhan dan debu yang tertiup angin. Tetapi ada sesuatu yang lebih aneh. Di tengah-tengah desa, berdiri sebuah bangunan yang tidak rusak sama sekali. Rumah sakit Siluma. Rumah sakit itu tampak seperti baru dibangun, meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang merawatnya. Dindingnya masih putih bersih, namun pintu-pintu dan jendela-jendela terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda aktivitas di sekitar bangunan itu, namun ada getaran di udara yang terasa semakin kuat. Aldi dan Dira merasa tubuh mereka dingin saat berjalan mendekat,
seakan ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk masuk. Rasanya seperti ada kekuatan yang tidak terlihat, menahan mereka di tempat. Mereka memutuskan untuk mengelilingi rumah sakit, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Saat mereka berkeliling, mereka menemukan pintu belakang yang tidak terkunci. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam rumah sakit yang sunyi itu. Langkah kaki mereka terdengar bergema di lorong yang gelap, dan udara di dalamnya terasa berat, seperti sesuatu yang sudah lama mati. Mereka menyalakan senter mereka, dan cahaya yang terpantul pada dinding rumah sakit menunjukkan bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan. Semua peralatan medis, ranjang pasien, dan alat-alat rumah sakit lainnya masih tergeletak begitu saja, namun tak ada orang di sekitar. Namun, saat mereka melangkah lebih dalam, suasana menjadi semakin menegangkan. Di ujung lorong, sebuah pintu terbuka sedikit, dan dari dalam, mereka mendengar suara berderak, seperti benda berat yang digeser. Dira menahan napasnya dan memberi isyarat agar Aldi ikut mendekat. Perlahan, mereka maju ke pintu itu, yang semakin lama semakin membuka sendiri, seperti ada yang menunggu mereka di baliknya. Pintu itu akhirnya terbuka sepenuhnya, memperlihatkan sebuah ruang medis yang sudah sangat tua. Di tengah ruangan, ada sebuah meja operasi yang terlihat seperti baru saja digunakan. Darah yang mengering masih terlihat di atasnya, dan di samping meja, ada sebuah benda besar yang tertutup kain putih. Ketika mereka mendekat, mereka melihat ada sesuatu yang bergerak di bawah kain tersebut, seakan benda itu bernapas. Aldi dan Dira tidak bisa bergerak, terperangkap oleh rasa penasaran dan ketakutan. Aldi akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat kain putih itu. Di bawahnya, mereka melihat sebuah tubuh, bukan manusia, tetapi sosok yang tampak tidak sepenuhnya hidup. Sosok itu terbaring tak bergerak, dengan kulit yang pucat dan tubuh yang sangat kurus, seperti terperangkap dalam waktu yang tak berujung. Matanya tertutup rapat, namun ada sesuatu yang sangat familiar pada bentuk wajahnya. Sosok itu terlihat seperti seorang bayi, namun sangat berbeda. Ada sesuatu yang sangat mengerikan pada sosok tersebut, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di saat itu juga, pintu rumah sakit itu tiba-tiba tertutup dengan keras. Mereka terjebak di dalam, dan lampu-lampu mulai berkedip, menciptakan bayangan gelap yang bergerak di dinding. Dari dalam ruangan itu, terdengar suara tertawa pelan, diikuti oleh bisikan yang jelas, "Kalian tidak bisa keluar. Kalian sudah menjadi bagian dari kisah ini." Suara itu datang dari sosok di meja operasi, bayi bajang yang tak pernah terlahir, yang hidup dalam kesunyian dan kutukan yang tak bisa dihentikan. Aldi dan Dira berlari mencari jalan keluar, namun semakin mereka berlari, semakin banyak pintu yang tertutup di hadapan mereka. Seakan-akan rumah sakit itu berubah menjadi labirin tanpa ujung, dan mereka terperangkap di dalamnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun mereka merasakan satu hal yang pasti. Mereka telah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka temui. Setelah berlari tanpa arah di lorong-lorong gelap rumah sakit Siluma, Aldi dan Dira mulai merasa kelelahan. Napas mereka terengah-engah, dan setiap langkah yang mereka ambil seakan membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan yang semakin mencekam. Rumah sakit yang sebelumnya tampak sepi kini terasa hidup dengan suara-suara aneh, dari pintu yang berderak hingga langkah kaki yang mengikuti mereka di balik dinding. Rasa takut semakin menekan dada mereka, namun mereka tak bisa berhenti. Mereka harus keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, seakan-akan menunggu mereka. Begitu mereka melangkah masuk, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, sebuah jurnal lama yang terbuka di atas meja. Aldi langsung mendekat dan melihat tulisan tangan yang tercatat di halaman pertama jurnal tersebut. Ini adalah kisah yang tak akan pernah selesai. Kisah tentang bayi bajang yang terlahir di desa ini, dan kutukan yang tak bisa dihentikan. Dira menatap Aldi dengan cemas. Apa maksudnya? Apa ini yang kita cari? Aldi membuka halaman-halaman berikutnya, dan semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa ini adalah kisah tentang bayi bajang yang selama ini mereka dengar dari cerita-cerita lama. Bayi bajang, sosok yang terlahir dengan kekuatan misterius, yang selalu dikelilingi oleh kematian dan keanehan. Tidak ada yang tahu pasti asal-usulnya, tetapi yang pasti, bayi bajang bukanlah sosok yang bisa dimusnahkan dengan cara biasa. Bayi bajang, menurut jurnal tersebut, adalah hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan di rumah sakit Siluma, yang pada awalnya bertujuan untuk mengobati penyakit-penyakit langka. Namun eksperimen tersebut berubah menjadi kutukan. Pasien-pasien yang terlibat dalam eksperimen itu mulai menghilang satu persatu, dan yang tersisa hanyalah bayi bajang, seorang makhluk yang seharusnya tidak pernah dilahirkan, dengan kekuatan yang lebih dari manusia biasa.
Apa yang sebenarnya terjadi pada bayi ini? Tanya Dira. Suaranya hampir tak terdengar. Aldi menjelaskan apa yang dia baca. Bayi bajang adalah hasil dari eksperimen yang gagal, yang meniru eksperimen penyembuhan namun malah menciptakan makhluk yang tidak dapat dikendalikan. Semua orang yang terlibat dalam eksperimen itu telah menghilang, dan rumah sakit Siluma ditinggalkan begitu saja, seiring dengan kelahiran bayi bajang yang dianggap sebagai kutukan. Namun, jurnal itu mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan. Bayi bajang ternyata tidak hanya terlahir dari eksperimen yang gagal, tetapi juga diprogram untuk mencari balas dendam kepada mereka yang membuangnya. Makhluk ini, yang tampak seperti bayi yang tak berdosa, memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran orang lain dan membuat mereka melakukan hal-hal yang mengerikan. Tak hanya itu, bayangan bayi bajang dapat menembus dimensi, menghubungkan dunia nyata dengan dunia lain yang lebih gelap. Aldi dan Dira merasa tubuh mereka dingin saat mereka menyadari satu hal, bayi bajang itu masih hidup di dalam rumah sakit ini. Selama ini, mereka telah berada di tempat yang seharusnya tidak mereka masuki, tempat yang dikutuk, tempat di mana setiap orang yang mencoba untuk mengungkap rahasia bayi bajang akan menjadi bagian dari kutukan itu. Mereka berdua terperangkap, dan sekarang mereka tahu kenapa ambulans itu ditemukan di tengah hutan. Sebab itulah jalan keluar dari rumah sakit Siluma. Di saat itulah, suara sirene terdengar kembali. Kali ini lebih jelas dan lebih mendalam, seperti gema yang datang dari dalam tanah. Dira menoleh, dan melihat bayangan gelap bergerak di dinding rumah sakit. Bayi bajang itu, atau lebih tepatnya, bayangan dari bayi bajang itu, kini mulai mendekat. Wajah bayi yang tak berdosa itu tampak mengerikan, sebuah wajah yang dipenuhi oleh kegelapan dan kekuatan tak terbatas. Matanya terbuka lebar, dan seakan ia bisa melihat langsung ke dalam jiwa mereka. Mereka tahu, mereka tidak punya banyak waktu. Aldi meraih tangan Dira dan menariknya menuju pintu keluar. Tetapi semakin mereka berlari, semakin gelap dan semakin sesak ruangan itu. Seolah-olah rumah sakit itu menutup diri, mengurung mereka dalam labirin tanpa jalan keluar. Bayi bajang yang seharusnya terlahir dalam kutukan itu kini mengejar mereka, menarik mereka ke dalam dunia yang lebih gelap, lebih penuh dengan kematian. Dengan satu dorongan terakhir, Aldi dan Dira berhasil membuka pintu utama rumah sakit. Namun saat mereka keluar, mereka tidak berada di luar seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, mereka justru tiba di tempat yang lebih aneh, sebuah hutan yang lebih gelap dari sebelumnya, dengan kabut tebal yang menutupi segala sesuatu. Mereka sudah berada di luar rumah sakit, namun bukan di dunia yang mereka kenal. Di antara kabut, mereka melihatnya, ambulans itu, masih berdiri di sana, seakan menunggu mereka. Suara sirene mulai terdengar lebih keras, semakin menjerit-jerit di telinga mereka. Mereka sadar, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tempat ini. Bayi bajang tidak hanya terperangkap di rumah sakit Siluma, ia telah menyebar ke seluruh dunia ini, menunggu untuk menarik siapa saja yang berani menggali terlalu dalam. Dan mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Aldi dan Dira berlari, melintasi hutan yang terasa semakin aneh dan tak terjangkau. Kabut yang tebal menyelimuti segala sesuatu, dan di setiap langkah yang mereka ambil, suara sirene semakin keras, seperti sebuah peringatan yang mengerikan. Mereka merasa seakan hutan itu tidak akan pernah berakhir, dan setiap arah yang mereka pilih malah membawa mereka kembali ke tempat yang sama, ke mobil ambulans yang tampaknya tak pernah bergerak dari sana. Ini tidak mungkin, ujar Dira dengan suara bergetar, kita sudah berlari berjam-jam, tapi sepertinya kita kembali lagi ke sini. Aldi mencoba mengingat jalan yang mereka lewati sebelumnya. Tapi semakin mereka mencoba mencari jalan keluar, semakin mereka merasa seperti kehilangan arah. Hutan itu begitu gelap, dan kabut yang tebal seakan menghapus jejak mereka. Setiap pohon, setiap semak, semuanya tampak sama, tak ada yang berbeda. Rasanya seperti dunia ini terhenti hanya untuk mereka berdua. Suara sirene itu semakin mengerikan. Aldi merasakan tekanan di dadanya, seperti ada sesuatu yang mencoba mengendalikan pikirannya. Dira, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini sebelum semuanya terlambat, katanya, berusaha menjaga ketenangan di tengah kegelisahan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki. Langkah-langkah berat yang mendekat, seakan-akan mengikuti mereka. Dira menoleh, tapi yang ia lihat hanya bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, tanpa seperti sesuatu yang melintas dengan cepat. Namun, tidak ada yang jelas. Hanya suara langkah yang terus mendekat. Terakhir kali mereka merasakan hal ini, itu adalah suara bayi bajang yang mendekat di rumah sakit Siluma. Kini, rasanya semakin nyata. Aldi dan Dira bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka berlari lebih cepat,
berharap menemukan jalan keluar atau petunjuk yang bisa membantu mereka memahami apa yang terjadi. Namun, semakin mereka berlari, semakin banyak jalan yang terhalang. Ketika mereka melangkah lebih jauh, mereka tiba-tiba melihat sebuah cahaya kecil yang samar. Cahaya itu tampak seperti api unggun dari kejauhan, mengingatkan mereka akan peradaban manusia yang mungkin bisa memberi jawaban. Mereka mengikuti cahaya itu, berharap menemukan seseorang atau sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan suara sirene semakin memekakan telinga. Ketika mereka semakin dekat, cahaya itu semakin terang, hingga mereka tiba di sebuah clearing di tengah hutan. Di sana, mereka melihat sebuah kelompok orang, semua berpakaian serba putih, duduk mengelilingi api unggun. Tidak ada ekspresi di wajah mereka, hanya tatapan kosong yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Aldi dan Dira mendekati mereka dengan hati-hati, tetapi begitu mereka tiba lebih dekat, seseorang dari kelompok itu berdiri dan menghadap mereka. Wajahnya tidak terlihat jelas karena cahaya api unggun yang menyilaukan, namun tubuhnya tinggi dan ramping, seolah-olah ia bukan manusia biasa. Tanpa berkata sepatah kata pun, orang itu mulai berjalan menjauh, dengan gerakan yang aneh dan terputus-putus, seperti boneka yang dikendalikan. Aldi dan Dira saling berpandangan, bingung dan ketakutan. "Apa yang sedang terjadi di sini?" bisik Dira, namun suaranya tersendat-sendat. Aldi tidak menjawab, hanya mengikuti orang tersebut, merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting yang harus mereka pahami. Mereka berdua terus berjalan, melewati kelompok orang yang duduk diam, hingga akhirnya mereka mencapai sebuah bangunan tua yang tampaknya terlupakan oleh waktu. Bangunan itu tampak seperti rumah sakit, tetapi dengan desain yang lebih kuno dan rusak. Ada simbol-simbol aneh yang terukir di dindingnya, dan pintu utama terbuka lebar. Aldi dan Dira merasa tak bisa mundur lagi. Mereka tahu, mereka harus masuk ke dalam jika mereka ingin mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik misteri ini. Sesuatu yang gelap dan tidak bisa dijelaskan sedang menunggu mereka di dalam sana. Begitu mereka melangkah masuk, mereka merasa udara di dalamnya semakin berat, seakan-akan mereka masuk ke dalam dunia yang berbeda. Semua lampu mati, hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui celah-celah dinding yang rusak. Namun, mereka tidak sendirian. Bayangan-bayangan aneh bergerak di sekitar mereka, dan mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang sudah lama menunggu untuk ditemukan. Di dalam ruangan yang gelap itu, mereka akhirnya melihat sebuah meja besar di tengah ruangan. Di atasnya, ada sebuah kotak kayu tua yang terlihat sangat kuno. Dira yang penasaran mendekat, sementara Aldi tetap waspada. Ketika Dira membuka kotak itu, sebuah cahaya merah menyala terang, membuat mereka terkejut. Di dalam kotak itu, terbaring sebuah buku tebal, dengan simbol yang sama seperti yang mereka lihat di luar. Aldi mengangkat buku itu dengan hati-hati, dan saat ia membuka halaman pertama, mereka menemukan sebuah tulisan yang sangat tua, berbicara tentang bayi bajang dan kutukan yang tak bisa dihentikan. Tulisannya menjelaskan bahwa siapapun yang mencoba mencari tahu tentang bayi bajang akan terperangkap dalam kutukan itu selamanya, seperti yang telah terjadi pada orang-orang sebelumnya. Aldi merasakan ketakutan yang mendalam. Buku itu memberikan mereka jawaban, tapi dengan harga yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya terjebak di dalam hutan, tetapi sekarang mereka juga terikat pada kutukan bayi bajang, kutukan yang mengikat mereka pada dunia ini, dunia yang tidak bisa mereka hindari. Saat Aldi dan Dira memandang buku yang tergeletak di meja, hati mereka dipenuhi rasa cemas yang semakin mendalam. Mereka merasa terperangkap di dalam sebuah jaring tak kasat mata, sebuah kutukan yang sudah mendarah daging dalam dunia ini. Buku itu, dengan simbol-simbol kunonya, bukan hanya memberikan jawaban, tetapi juga membuka lebih banyak pintu ke dalam kegelapan yang mereka coba hindari. Mereka kini tahu bahwa perjalanan mereka ke hutan ini bukanlah kebetulan, dan ambulans yang mereka temukan di tengah hutan hanya bagian dari sebuah teka-teki yang lebih besar dan lebih menakutkan. Di dalam halaman-halaman buku itu, mereka membaca lebih banyak tentang kutukan bayi bajang. Konon, bayi bajang adalah makhluk yang tidak hanya terlahir dari eksperimen yang gagal, tetapi juga menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia lain yang penuh kegelapan. Setiap orang yang terlibat dengan bayi bajang akan terperangkap dalam lingkaran waktu yang tidak pernah berakhir, dan mereka akan terus terperangkap di antara dunia nyata dan dunia mistis, tak mampu melarikan diri. Aldi menutup buku itu dengan gemetar, dan mereka berdua saling memandang. Ada ketakutan yang terbayang di mata mereka, namun juga pemahaman yang mengerikan, mereka sudah terlalu dalam terjebak dalam kisah ini, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. "Kita tidak bisa lari," kata Aldi, suaranya penuh dengan penyesalan. "Bayi bajang ini sudah mengikat kita, Dira. Kita sudah menjadi bagian dari kutukan ini." Dira mengangguk pelan,
Matanya masih tertuju pada buku itu, lalu pada kotak kayu yang tampaknya tak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya. Jika kita terus tinggal di sini, kita akan jadi seperti mereka, terjebak selamanya. Namun, meskipun ada niat untuk melawan, mereka berdua tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Suasana di dalam bangunan itu semakin mencekam. Bayangan-bayangan bergerak di sekitar mereka, dan suara sirene yang sebelumnya terdengar dari ambulans di luar kini bergema lebih keras. Dira bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk kulitnya, dan dari sudut matanya, ia melihat sesosok bayangan kecil yang melayang-layang di udara, bergerak menuju mereka dengan kecepatan yang tak bisa dijelaskan. Aldi, apa itu? Suara Dira tercekat, dan Aldi menoleh cepat, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Bayangan itu semakin jelas, dan sekarang mereka bisa melihatnya dengan sempurna. Itu adalah sosok bayi bajang yang muncul dari dalam kegelapan, matanya kosong dan menakutkan, tubuhnya terbalut dalam kain putih yang koyak. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh. Bayi bajang itu tampak mengapung di udara, bergerak dengan kekuatan yang bukan berasal dari tubuh kecilnya. Lari, teriak Aldi, meraih tangan Dira dan menariknya untuk pergi. Namun, saat mereka berbalik, pintu keluar tiba-tiba tertutup rapat. Mereka terjebak di dalam ruangan itu, dikelilingi oleh bayangan yang semakin mendekat. Bayi bajang itu mulai bergerak lebih cepat, dan dengan setiap gerakan, suara sirene semakin memekakan telinga. Mereka bisa merasakan tekanan yang semakin kuat di sekitar mereka, sesuatu yang lebih besar dari sekedar bayangan gelap, sesuatu yang mengendalikan mereka dari dalam. Tiba-tiba, suara bisikan yang familiar kembali terdengar. Kalian tidak bisa melarikan diri, bisik suara itu, seperti datang dari setiap sudut ruangan. Aldi dan Dira menoleh, melihat bayangan-bayangan yang semakin memenuhi ruang itu, bergerak cepat di sekitar mereka. Kalian adalah bagian dari kisah ini. Kalian adalah bagian dari kutukan bayi bajang. Dengan ketakutan yang meluap, Aldi dan Dira berusaha melawan, mencoba mencari jalan keluar dari labirin yang menutupi mereka. Namun, semakin mereka melawan, semakin mereka merasa semakin terperangkap, seperti tak ada jalan keluar. Semua pintu tertutup rapat, dan setiap jalan yang mereka coba hanya membawa mereka ke tempat yang sama, kembali ke ambulans yang sudah mereka tinggalkan di luar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, suara itu kembali terdengar, semakin kuat dan mengerikan. Kalian sudah menjadi bagian dari dunia ini. Dunia yang tak terlihat, dunia yang terjebak di antara kegelapan. Dalam keputusasaan, Aldi melihat ke arah buku itu yang masih tergeletak di atas meja. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman terakhir yang belum dibaca. Di sana, tertulis dengan jelas, hanya dengan pengorbanan yang sejati, hanya dengan mengakhiri lingkaran ini, bayi bajang akan menemukan kedamaian. Aldi memegang buku itu dengan erat, dan matanya terfokus pada kata-kata tersebut. Pengorbanan, apakah itu berarti mereka harus menyerahkan diri untuk menghentikan kutukan ini? Dira, aku tahu apa yang harus kita lakukan, kata Aldi dengan suara yang penuh tekad. Kita harus mengakhiri semuanya. Jika kita ingin keluar hidup-hidup dari sini, kita harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, dan itu mungkin berarti kita harus menjadi bagian dari kisah ini selamanya. Dira menatapnya dengan penuh keraguan. Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan? Namun, sebelum Aldi bisa menjawab, suara sirene itu mulai memekakan telinga mereka lagi, semakin keras dan lebih mengerikan. Mereka sadar, waktu mereka hampir habis. Dengan napas yang terengah-engah, mereka melangkah menuju bayi bajang yang semakin mendekat. Mereka tahu, keputusan ini mungkin akan mengubah segalanya, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan yang tak akan pernah berakhir. Saat langkah Aldi dan Dira mendekat ke sosok bayi bajang, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Mereka bisa merasakan kehadiran entitas yang jauh lebih besar dari sekedar makhluk kecil yang terlahir dari eksperimen gelap ini. Setiap detik yang berlalu, waktu seolah berhenti, dan mereka terperangkap di antara dunia yang tak bisa dijelaskan, dunia yang penuh dengan kutukan dan bayangan yang tak terhindarkan. Bayi bajang itu kini mengapung lebih dekat, matanya yang besar menatap mereka dengan kekosongan yang mengerikan. Bayangan dari tubuhnya bergerak cepat, melayang seakan-akan tidak terikat oleh hukum alam. Aldi dan Dira merasa tubuh mereka seperti dibekukan, ketakutan mulai menguasai mereka. Namun, dalam keputusasaan, Aldi berusaha untuk tetap tenang. Apa yang harus kita lakukan, Dira? Bisiknya, hampir tak terdengar. Dira menatap bayi bajang itu dengan hati-hati, lalu ke arah buku yang masih dipegang Aldi.
Pengorbanan, kata-kata itu terus berputar dalam pikirannya. Mungkin kita harus melakukan apa yang tertulis di buku itu, kata Dira, suaranya penuh keraguan, namun ada keteguhan yang mulai tumbuh. Kita harus mengakhiri kutukan ini, dengan cara kita sendiri. Aldi mengangguk, meskipun tak sepenuhnya yakin dengan langkah yang harus mereka ambil. Mereka berdua tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, mereka mungkin harus mengorbankan lebih dari yang mereka duga. Aldi mengambil keputusan yang sangat berat. Dengan perlahan, ia berjalan menuju bayi bajang yang semakin mendekat, dan dengan suara yang bergetar, ia mulai berbicara. Kami tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini lebih jauh lagi. Kami akan mengakhiri kutukan ini sekarang juga, apapun yang terjadi. Namun, begitu kata-kata itu keluar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayi bajang yang terbang di depan mereka, tiba-tiba berhenti. Matanya yang kosong mulai mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan suara sirene yang mengerikan itu mulai berhenti. Waktu seakan terhenti sejenak, dan dunia sekitar mereka seolah menghilang dalam kilatan cahaya yang sangat terang. Ini adalah akhir dari kutukan ini, suara halus itu berbisik dari bayangan bayi bajang. Kalian telah memilih jalan yang sulit, jalan yang akan menghapus segala jejak kegelapan ini. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Kutukan ini hanya bisa berakhir jika ada pengorbanan sejati, dan kalian adalah pengorbanan itu. Tiba-tiba, mereka merasa tubuh mereka terasa ringan, seperti mereka mulai mengapung. Ada perasaan aneh, seperti mereka tersedot ke dalam dimensi lain, sebuah dunia yang gelap dan penuh dengan kabut. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain, namun mereka tahu bahwa mereka berdua masih ada di sana, terjebak dalam keputusan yang mereka buat. Saat mereka merasakan dunia sekitar mereka semakin mengabur, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih menenangkan. Kalian telah menyelesaikan lingkaran ini, namun kalian harus memilih. Kalian bisa kembali ke dunia nyata, atau tetap tinggal di sini sebagai bagian dari dunia yang terperangkap ini. Aldi dan Dira merasa berat di dada mereka. Mereka tahu, pilihan itu bukan sesuatu yang bisa mereka buat dengan mudah. Dunia yang mereka tinggalkan penuh dengan kenangan dan orang-orang yang mereka cintai. Tetapi ada satu hal yang pasti, kutukan bayi bajang tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Tanpa kata, mereka saling memandang, meskipun mereka tak bisa melihat satu sama lain. Mereka tahu keputusan ini akan mengubah segalanya, namun mereka juga tahu bahwa dunia yang mereka tinggalkan akan lebih aman tanpa bayangan bayi bajang yang terus mengganggu. Tiba-tiba, dunia sekitar mereka mulai terang, dan mereka merasa kembali ke tubuh mereka. Mereka membuka mata, dan melihat sekeliling mereka. Mereka berada di tengah keliling hutan, dan di depan mereka, ambulans yang sudah mereka tinggalkan kini tampak kosong. Tidak ada suara sirene, tidak ada bayangan bayi bajang yang mengintai mereka. Semua itu hilang, seperti ditelan oleh waktu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika mereka berbalik untuk melihat ke belakang, mereka melihat sebuah jejak, sebuah bayangan kecil yang bergerak cepat di antara pepohonan. Meskipun bayi bajang tampaknya sudah pergi, bayangannya tetap ada, mengingatkan mereka bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar bebas dari kegelapan yang tersembunyi. Aldi dan Dira saling berpandangan, lelah dan penuh penyesalan, tetapi juga lega. Mereka tahu mereka telah mengakhiri kutukan bayi bajang, meskipun harga yang mereka bayar sangat tinggi. Mereka kembali ke dunia mereka, tetapi dunia ini tak akan pernah sama lagi. Keberadaan mereka di hutan ini, di tengah ambulans yang terabaikan, adalah bukti bahwa terkadang, kegelapan bisa tersembunyi dalam tempat yang paling tak terduga. Dengan langkah perlahan, mereka berjalan meninggalkan clearing itu, meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa dihapus, menuju masa depan yang penuh dengan kenangan tentang sebuah misteri yang akan terus menghantui mereka. Kenangan tentang bayi bajang yang tidak pernah benar-benar pergi.